Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ciklamovski semprot pihak-pihak yang mengkritiknya soal pemanggilan pemain ke tim nasional. Saya tidak bisa memanggil 100 pemain ke Timnas Malaysia. Setelah dikritik banyak pihak, pelatih Malaysia ini ngamuk ya guys. Saya nggak bisa panggil 100 pemain ke tim nasional. Dia dikritik karena lebih memilih pemain cadangan JDT daripada pemain reguler yang bermain di Liga Malaysia dengan tim lain ya guys. Contohnya seperti Aguero. Dia mengkritik pelatih Timnas Malaysia karena dia lagi gacor-gacornya musim ini tapi tidak dipanggil ya guys. Pertama sekali yang orang tak faham, kenapa Soumaré masih dipanggil, kenapa Nacho Insa masih dipanggil. Ya, aku tahu Nacho Insa memang masih lagi dalam skuad utama JDT, tapi tengoklah game hari tu. Ramai kan yang maki dia kan. Apa yang dia buat dekat midfield tu kan, macam tak provide apa-apa. Lepas tu kalau korang ingat dekat Piala Asia dulu ataupun kelayakan Piala Dunia hari tu, Nacho Insa tak membantu dalam Harimau Malaya. Mungkin dia boleh perform dengan JDT, tapi nampak macam dia tak function pun dekat skuad Malaysia. So bolehlah kot panggil orang lain. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ciklamovski, gerah dengan berbagai kritik yang ingin menjatuhkan sepak bola Malaysia. Belakangan ini, legenda Harimau Malaya melayangkan kritik yang membuat gaduh di negeri jiran. Peter Ciklamovski curiga dengan motif yang melatar belakangi kritikan terhadap Timnas Malaysia. Dia merasa kecewa seseorang yang berstatus sebagai legenda Harimau Malaya malah jadi pihak yang berusaha menjatuhkan Timnas Malaysia. Menurut pelatih asal Australia itu, kegaduhan semacam ini bisa membuat perkembangan sepak bola Malaysia menjadi stagnan. Dia bilang ini menjadi salah satu penyebab mengapa dunia kulit bundar di negeri jiran seperti berjalan di tempat. Saya tidak memahaminya. Mengapa seseorang mencoba menyerang tim nasional? Orang-orang kita sendiri yang mencoba menjatuhkan kita, kata Peter Ciklamovski. Anda menyebutkan artikel atau wawancara kemarin. Itu seseorang yang pernah mengenakan seragam tim nasional. Dan sekarang mereka menahan kita. Mungkin itulah sebabnya sepak bola Malaysia berada di tempatnya sekarang, imbuhnya. Kritik yang belakangan ini menimbulkan pro kontra itu meluncur dari mantan pemain Timnas Malaysia, Datuk Santokh Singh. Bek legendaris yang mewakili Malaysia di Olimpiade 1972 itu menyinggung soal keadaan skuad Harimau Malaya. Santokh mengatakan identitas sepak bola di negara tersebut saat ini sedang terkikis oleh pengaruh asing. Bahkan, menurut Santokh dalam sebuah wawancara, Federasi Sepak Bola Malaysia tak ubahnya seperti FA-nya Mat Saleh. Sebagai informasi, istilah Mat Saleh dalam konteks ini merujuk pada orang berkulit putih alias orang asing. Pernyataan itulah yang ditentang sangat keras oleh Ciklamovski. Sebab, staf pelatih Timnas Malaysia juga banyak melibatkan juru taktik lokal. Pernyataan itu salah. Di mana pelatih Malaysia? Mereka ada di sini. Nafuzi, Khairuddin Omar, dan Aidil bersama saya. Mereka adalah legenda tim nasional, kata Ciklamovski. Staf saya dan saya bekerja sama erat dengan pelatih lokal. Beberapa hari yang lalu, kami mengikuti kursus lisensi profesional untuk membantu mereka. Fakta-faktanya ada di sana. Dia menambahkan, sejak menerima pekerjaan sebagai pelatih Timnas Malaysia, Ciklamovski memang telah melakukan analisis menyeluruh terhadap sepak bola di negeri jiran. Mulai dari melihat pertandingan, sesi latihan, dan pengembangan pemain muda, sepak bola Malaysia membutuhkan bantuan. Masalahnya tidak akan diperbaiki dalam semalam atau dalam satu agenda pemusatan latihan. Tetapi, kami memiliki rencana untuk maju, langkah-langkah kecil yang harus dibangun dari waktu ke waktu, katanya. Ciklamovski berharap para kritikus di Malaysia bisa segera mengesampingkan agenda pribadi. Sebab, menurut dia, seluruh stakeholder di negeri jiran kini harus mulai fokus pada kemajuan yang ingin dicapai. Mengapa semua hal negatif ini terjadi di sekitar proyek tim nasional?
Itu tidak masuk akal. Jika kita menghilangkan kebisingan dan fokus pada fakta dan dukungan yang kita miliki dari Tunku Ismail, maka kita dapat bergerak maju. Kegaduhan yang timbul dari pernyataan Datuk Santokh Singh ini juga mendapatkan reaksi keras dari pemilik Johor Darul Takzim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang saat ini menjabat sebagai pemangku Kesultanan Johor. Melalui akun Instagramnya, Tunku Mahkota Johor itu mengunggah sebuah foto dirinya bersama sejumlah nama beken, yakni Sonny Bill Williams, jawara Piala Dunia Rugby, Tim Cahill, mantan pemain timnas Australia dan Everton, serta Luis Garcia, ex-Liverpool. Jika Anda bergaul dengan orang bodoh, Anda akan menjadi bodoh. Ketika Anda hidup dengan orang-orang negatif, Anda menjadi negatif. Jadi, jangan ikuti tren bodoh, tulis Tunku Ismail dalam keterangannya. Tingkatkan standar Anda, dan kelilingi diri Anda dengan individu-individu yang meningkatkan kesehatan, kebugaran, pola pikir, bisnis, keyakinan, dan nilai-nilai Anda. Hidup ini singkat. Singkirkan hal-hal atau orang-orang yang beracun dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda berubah. Lanjutnya, berbagai media Malaysia menyebut jika pesan tersebut tampaknya ditujukan untuk menanggapi kritik dari Datuk Santokh Singh. Meskipun Tunku Ismail tidak menyebutkan nama secara langsung. Konten dan waktu pernyataannya secara luas dipandang sebagai sanggahan terhadap argumen Santokh. Di akun Twitter atau X, Tunku Ismail juga mengirimkan tanggapan pedas kepada para pengkritik timnas Malaysia. Dia meminta para pengkritik itu mulai melihat perubahan zaman dan belajar dari negara tetangga. Semua orang bicara seolah-olah kita adalah juara Piala Dunia. Ingin perubahan, tetapi pola pikir masih terjebak di zaman batu. Indonesia, Thailand, dan Vietnam telah melangkah jauh, tulis TMJ.